Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Mari kita perhatikan. Bilangan 1 memiliki nilai ratusan juta, sehingga ditempatkan pada kolom ratusan juta. Sedangkan bilangan 6 memiliki nilai puluhan juta, sehingga ditempatkan pada kolom puluhan juta pula. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam bentuk kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahun. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas. Bersama temanmu, pilihlah 3 bilangan. Sampaikan kepada temanmu bilangan-bilangan tersebut terkait nilai tempatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Misalnya di sini saya contohkan angka 21.600.000 dan 2.830.000. Angka 2 memiliki nilai tempat puluhan juta dan angka 1 memiliki nilai tempat jutaan. Dan angka 6 memiliki nilai tempat ratusan ribu. Kemudian bilangan 2.830.000. Angka 2 memiliki nilai tempat jutaan, angka 8 memiliki nilai tempat ratusan ribu, dan angka 3 memiliki nilai tempat puluhan ribu. Selanjutnya, bagaimana cara membaca angka? Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Misalnya, 23. 2 adalah puluhan dan 3 adalah satuan. Jadi cara bacanya adalah 23. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Misalnya, 2, 3, 4. 2 adalah ratusan, 3 adalah puluhan, dan 4 adalah satuan. Jadi, cara bacanya adalah 234.
Kemudian bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan. Contoh 2, 3, 4, 5. 2 adalah ribuan, 3 adalah ratusan, 4 adalah puluhan, dan 5 adalah satuan. Jadi cara bacanya adalah 2345 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang lazim digunakan adalah tanda titik. Misalnya, 1.432.321. Maka, tanda pisah diletakkan pada tiap 3 angka dari sebelah kanan. Berarti, tanda pisah berada di antara angka 2 dan 3. Kemudian, kita ambil lagi 3 angka. Dan kemudian kita letakkan tanda pisah lagi di antara 1 dan 4. Angka-angka tersebut jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka, yaitu kelompok angka dasar, memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan, memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Dan kelompok angka jutaan, memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Selanjutnya, kalau kita masukkan ke dalam tabel, maka sebagai berikut. Jutaan memiliki nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Ribuan juga memiliki ratusan, puluhan, dan satuan. Dasar juga memiliki nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kalau kita masukkan, maka angka 1 berada pada satuan jutaan. Artinya 1 jutaan atau jutaan. Dan angka 4 berada pada tempat ratusan ribuan atau ratusan ribu. Kemudian angka 3 berada pada puluhan ribu. Angka 2 berada pada 1.000 atau ribuan. Angka 3 berada pada ratusan. Angka 2 berada pada puluhan. Dan angka 1 berada pada satuan. Nah, nilai dari 1 di sini adalah 1 juta. Nilai dari 4 adalah 400.000, 3 30.000, 2 2.000, 3 300, 2 20, dan 1 1. Selanjutnya, mari kita berlatih. Temukan jawabanmu dari soal berikut ini. Yang pertama, tulislah bilangan di bawah dalam bentuk penulisan standar. 10 juta tambah 2 juta tambah 300.000 tambah 20.000 tambah 3.000 tambah 400 tambah 70 tambah 2. 10 juta diwakili oleh angka 1. 2 juta diwakili oleh angka 2. Ditempatkan setelah angka 1. 300.000 diwakili oleh angka 3. Ditempatkan setelah angka 2. 20.000 diwakili oleh angka 2. Ditempatkan setelah angka 3. 3.000 diwakili oleh angka 3. Ditempatkan setelah angka 2. Dan 400 diwakili oleh angka 4. Ditempatkan setelah angka 3. 70 diwakili oleh angka 7 dan ditempatkan setelah angka 4. Kemudian yang terakhir 2 diwakili oleh angka 2 tetap dan ditempatkan setelah angka 7. Jadi berurutan.
puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan yang terakhir satuan. Selanjutnya kita tempatkan tanda pemisah setelah 3 angka dari kanan, yaitu di antara 3 dan 4, kemudian 3 angka lagi, yaitu berada di antara 1 dan 2. Jadi hasilnya adalah 12.323.472. Latihan berikutnya, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. 4.256.078. 4 juta diwakili dengan 4. Kemudian angka 2 yang merupakan ratusan ribu, kemudian 5 yang merupakan puluhan ribu, kemudian 6 yang merupakan ribuan, 7 yang merupakan puluhan. Nah, di sini harusnya setelah angka ribuan adalah angka ratusan, sedangkan 7 adalah angka puluhan, sehingga kita perlu menambahkan angka ratusan dengan menggunakan angka 0. Baru kemudian angka 7 yang merupakan puluhan kita tempatkan. Dan yang terakhir angka 8 yang merupakan satuan. Selanjutnya kita buat tanda pemisah dengan cara yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu 3 angka dari kanan, berarti berada di antara 6 dan 0, kemudian di antara 4 dan 2. Soal selanjutnya, buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilanganmu. Misalnya bilangan yang terdiri dari 7 angka adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 1.234.567. Dan bilangan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau 3.456.789. Dan bilangan yang terdiri dari 8 angka misalnya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau 87.654.321 dan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atau 76.543.210. Urutan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1.234.567, kemudian 3.456.789, kemudian 76.543.210, dan yang terbesar adalah 80.654.321. Soal berikutnya, tulislah bilangan yang diperoleh dari A. 745.862 ditambah 10.000. 10.000 memiliki nilai puluhan ribu, sehingga kita tambahkan lurus ke angka puluhan ribu pula. Jadi hasilnya adalah 755.862. Kemudian yang B, 875.000 ditambah 1 juta. 1 juta memiliki nilai jutaan, sehingga kita tambahkan ke angka jutaan pula. Karena angka 875.000 tidak ada jutaan, maka kita tambahkan angka jutaan berupa angka 0 di bagian depan. Atau bisa juga kita luruskan antara angka ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 1 juta
875.000. Selanjutnya yang C, 3.174.821 dikurangi 100.000. 100.000 memiliki nilai ratusan ribu, sehingga kita kurangkan lurus ke angka ratusan ribu juga. Jadi hasilnya adalah 3.074.821. Kemudian yang D, 735.236.306 dikurangi 1 juta. 1 juta memiliki nilai jutaan, sehingga kita kurangkan lurus ke angka jutaan juga. Jadi hasilnya adalah 734.236.306. Soal berikutnya, aku adalah bilangan antara 6 juta dan 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Angka ribuanku semuanya sama. Angka dasarku semuanya sama. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Bilangan berapakah aku? Temukan bilangannya sebanyak mungkin. Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Karena bilangan tersebut berada di antara 6 juta dan 7 juta, maka angka jutaan dari bilangan tersebut adalah 6. Karena bilangan tersebut ganjil, maka angka paling belakang adalah 1, 3, 5, 7, atau 9. Karena ribuannya sama, maka angka tersebut kemungkinan bisa 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, dan 999. Karena angka dasarnya semua sama dan harus ganjil, maka kemungkinan angkanya adalah 111, 333, 555, 777, atau 999. Jumlah seluruh angka bilangan tersebut adalah 30. Maka bila kita gabungkan, bilangan yang cocok adalah 6.111.777. Ini bila kita jumlahkan angka-angkanya, maka hasilnya adalah 30. Ada juga bilangan lain, misalnya 6.777.111. Ini juga jumlah angkanya 30. Masih ada yang lain juga, misalnya 6.333.555. Ini jumlah angkanya juga 30. Kemudian satu lagi yaitu 6.555.333. Ini juga sama, jumlah angkanya 30. Jika kalian masih belum mengerti, kalian bisa mendiskusikannya bersama teman dan guru kalian. Bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Ayo kita pelajari caranya. Perhatikan informasi berikut. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006. Urutkan bilangan di atas. Bagaimana cara mengurutkannya? Cara mengurutkan bilangan-bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Kemudian, perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya. Mana yang paling besar? Begitu seterusnya. Yang paling besar di sini adalah 5, kemudian 2, kemudian 1 sama.
Karena ini jutaannya sama, maka angka berikutnya kita bandingkan 6 dan 4. Karena 6 lebih besar, maka mangga memiliki posisi yang lebih besar daripada nanas. Nah, jadi urutan bilangan yang paling besar ke yang paling kecil adalah pisang, jeruk, mangga, dan yang terakhir nanas. Latihan berikutnya, buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilangan tersebut. Contohnya 1.234.567, 2.345.678, 3.456.789, 4.567.890, dan 5.678.901. Ini sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu. Sikap teman-teman Edo sangat baik dan patut dicontoh. Mereka dengan senang hati membantu Edo membuatkan wedang jahe, meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Ternyata sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut: persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Selanjutnya, amati gambar berikut. Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 yaitu nomor 1. Mereka tetap rukun meskipun berbeda keyakinan. Nomor 2. Mereka saling memberi meskipun berbeda keyakinan.
Dan nomor 3, mereka beribadah di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu nomor 4, mereka menjenguk teman yang sakit. Dan nomor 5, mereka belajar bersama. Kemudian nomor 6, menolong teman yang terjatuh. Dan nomor 7, menyampaikan pendapat. Serta nomor 8, menyayangi dan menghormati orang tua. Sekarang, berikanlah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Misalnya, berangkat beribadah tepat waktu, selalu berdoa setiap akan melakukan sesuatu, dan bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang telah dicapai. Kemudian berikan pula 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Pilihlah 2 dari 3 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Misalnya, berbagi jajanan kepada teman, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, dan berbicara yang baik dan sopan kepada orang lain. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun, kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo, praktikan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. Yang pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang, kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya: pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap sehingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Dan yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata.
Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.